Dan, abis lagu ini beres, ajak gue melipir, gak mau dansa lagi, capek, pintaku pada Dani, bukannya aku kepedean, aku melihat ada sekitar 3 orang pria yang sepertinya menunggu giliran untuk mengajakku berdansa. Setelah lagu selesai, Dani tidak melepaskan tanganku dan membawaku ke stand minuman. Kenzo yang kebetulan sedang berada di sana mengambilkanku lemon tea saat melihatku datang. Ratu dansa malam ini, kekeh Kenzo. Aku menegak abis lemon tea yang Kenzo berikan padaku. Pelan-pelan woi, aus si aus, Dani menggeleng-gelengkan kepalanya melihat tingkahku. Tuan Dani, dipanggil Pak Wisnu, seorang pelayan berbisik kepada Dani. Gue kesana dulu ya, kalian nikmatin aja pestanya, ucap Dani sambil meninggalkan kami. Lita, keluar yuk, sumpek di sini, ajak Kenzo. Ayo, kita cari udara segar. Aku dan Kenzo keluar dari ballroom tempat dilaksanakannya acara, kami memutuskan untuk duduk-duduk santai di pinggir kolam renang. Saat kami akan melewati ruang merokok yang memang terletak di sebelah kolam renang, aku melihat Bagas sedang merokok dengan Markus, Raffi dan Alvin. Kenapa sih si Bagas gaul sama mereka, gerutuku. Mereka satu fakultas dulu pas kuliah di luar negeri, jadi sering nongkrong bareng, jelas Kenzo. Untung aja teman-teman deket Bagas itu kalian yang pada baik. Perhatian banget sama Bagas, sampai mikirin sama siapa dia berteman, goda Kenzo. Bukan gitu, mereka itu gak sopan ama perempuan, kalau si Bagas ikut-ikutan kan stres saya sebagai bawahannya, ucapku memberi alasan. Cewek cakep yang datang ama Kenzo, itu si Lita kan sekretaris lu, tanya Raffi pada Bagas. Langkahku terhenti saat mendengar mereka menyebut namaku. Yang bener, bukannya si Lita itu kucel ya? Sama dandanannya gak banget kemarin pas ketemu. Yang lu bilang kayak dosen, Markus menertawakan ucapannya sendiri. Iya, dia sekretaris gue, jawab Bagas. Anjir, hiden gem banget tuh cewek, kok gue bisa ngelewatin cewek seksi kayak dia, ucap Alvin. Lu lihat bodinya gak? Beh gue bisa semalaman ngegempur dia, ucap Markus bersemangat. Lihat bukit kembarnya gak tadi? Maksa banget buat ngeliat dunia, pengen gue uwel-uwel, tambah Raffi. Jaga ucapan lu, ucap Bagas dengan intonasi tinggi sambil mencengkram leher Alvin. Woi, sabar bos, kekeh Markus sambil melerai Bagas dan Alvin. Gas, bolehlah si Lita sehari aja sama gue, tukeran boleh deh sama sekretaris gue, pinta Alvin. Sekretaris gue cewek baik-baik ya, gak kayak sekretaris lu yang nyambi jadi lacur, Bagas menerjang Alvin. Bagas menghadiahkan bogem mentah pada Alvin hingga terkapar tidak berdaya. Alvin bangkit dan mencoba membalas. Namun Bagas dengan gesit menghindar dan kembali meninju Alvin. Markus yang mencoba melerai juga ikut kena bogem mentah Bagas. Sialan lo, gas, akhirnya Alvin, Markus dan Raffi mengeroyok Bagas. Zo, panggil keamanan, teriakku. Bukannya memanggil keamanan, Kenzo malah ikut baku hantam bersama mereka, 2 lawan 3. Kenzo bersama Bagas dengan semangat 45 menghajar Markus, Alvin dan Raffi. Mulut lu, otak lu sama selangkangan lu perlu dikasih pelajaran, ucap Bagas yang masih betah memukuli wajah Alvin. Lu harus belajar ngehormati cewek, bangsat, Kenzo menendang perut Markus. Aku membuka heels yang aku pakai dan berlari untuk mencari security atau siapapun yang bisa melerai perkelahian mereka. Saat aku dan beberapa orang security tiba di tempat kejadian, Alvin, Markus dan Raffi terkapar di lantai, sedangkan Kenzo dan Bagas hanya luka kecil di bibir, tangan dan dahi mereka. Ketiga orang itu langsung dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans. Untung saja jarak ballroom dengan kolam renang agak jauh, jadi keributan tadi tidak mengganggu kelancaran acara pesta anniversary Bramantia Group. Dani membawa aku,
Kenzo dan Bagas ke sebuah kamar presiden suite yang terletak 5 lantai di atas ballroom tempat dilaksanakannya acara. "Kalian kok tawuran gak ngajak-ngajak gue?" ledek Dani. Kenzo dan Bagas hanya mendengus mendengar ledekan dari Dani. "Duduk," perintahku pada Bagas dan Kenzo. Bagas dan Kenzo menurut dan duduk berdampingan di sebuah sofa panjang. "Sonoan lu," Bagas mendorong tubuh Kenzo. "Apaan sih?" cibir Kenzo. "Ta, obatin mereka." Dani memberikan kotak P3K padaku. "Mau ke rumah sakit aja gak?" tanyaku pada Bagas. "Lukanya cukup mengenaskan, karena tadi Bagas dikeroyok oleh 3 orang." "Gak usah," ucap Bagas. "Gas, belakangan ini kok lu hobi banget baku hantam? Kemarin ama Pak Darmo, sekarang ama gengnya si Markus. Elu lagi malah ikut-ikutan tawuran," cerocos Dani. "Mereka semua emang pantes dihajar," desis Bagas. "Gue balik lagi ke bawah ya. Ayah pasti nyariin gue. Ta nitip mereka, entar gue kesini lagi," ucap Dani. "Oke." Aku mengangkat ibu jariku. Aku membuka kotak P3K, mengambil kapas dan membasahinya dengan alkohol. Aku memutuskan untuk mengobati Bagas terlebih dahulu. Aku membungkukkan badan untuk membersihkan luka di tangan Bagas. Sialnya wajah Bagas tepat berhadapan dengan bukit kembarku. Melihat Bagas menelan ludah, refleks aku menutup belahan dadaku dengan tangan dan memberikan tatapan membunuh padanya. "Ngapain juga sih kamu pakai baju kayak gitu?" cibir Bagas sambil membuka jas yang dia pakai. "Pakai?" Bagas berdiri dan melilitkan jasnya padaku. Setelah memakai jas Bagas, aku kembali membersihkan luka di tangan Bagas. "Ta, sakit pelan-pelan kenapa?" protes Bagas. Sengaja aku menekan agak keras area bawah mata Bagas yang mulai membiru. "Manja banget sih, mau diobatin gak?" cibirku. Bagas mencebikkan bibirnya, lalu menunjuk area matanya. Dia memintaku untuk melanjutkan membersihkan luka di wajahnya. "Pelan-pelan ta, tiupin," rengek Bagas. Aku meniup-niup pelan luka lebam Bagas sambil mengolesinya dengan salep untuk luka lebam. Setelah memasangkan plester pada kening Bagas, aku beralih untuk mengobati Kenzo. "Ini kamu mukul si Markus sekeras apa sampai tangannya kayak gini?" tanyaku pada Kenzo. Aku duduk di antara Kenzo dan Bagas. Aku meletakkan tangan Kenzo di tanganku sambil membersihkan lukanya. "Harusnya tadi aku pukul pakai tongkat besi aja tuh si Markus sama temen-temennya," desis Kenzo. Aku tidak menyangka, seorang Kenzo yang begitu kalem dan dingin, saat marah dan mengamuk bisa jadi sangat menyeramkan. Setelah mengobati tangan Kenzo, aku beralih pada bibir Kenzo yang sedikit berdarah di ujungnya. Saat akan mendekatkan bibirku untuk meniupinya, Bagas menarik badanku hingga menjauh dari Kenzo. "Sini biar gue yang ngobatin." Bagas merebut kapas dari tanganku. "Apaan sih lu? Ogah banget gue diobatin sama elu," tolak Kenzo. "Mau diobatin gak?" tanya Bagas. "Kagak, gue maunya diobatin sama si Lita," jawab Kenzo sengit. "Mau dilanjutin ini baku hantamnya? Belum cukup tadi?" sindirku pada mereka berdua. Mereka langsung diam saat mendengar ucapanku. "Gas, Zo. Makasih ya udah belain gue tadi," ucapku tulus. Bagas dan Kenzo menatapku, lalu mengedip-ngedipkan mata mereka.